2 hari telah berlalu sejak malam Jumat Kliwon itu. Tapi bagi Tari, waktu seakan berhenti sejak ia melihat makhluk itu menari di tengah rumah. Dan suara-suara dari loteng mulai berbisik dalam tidur dan sadarnya. Ia tak makan, tak tidur, hanya duduk di pojok kamar, memeluk lutut dan menggenggam jurnal berdarah ayahnya, seolah itu jimat penyelamat. Tapi dalam pikirannya, suara-suara itu terus hidup, tertawa, menjerit, memanggil nama. Anak penjaga, anak penjaga, waktumu hampir habis. Siang itu, Pak Sukar tiba-tiba muncul di depan rumah. Entah bagaimana ia bisa tahu Tari masih hidup. Lelaki tua itu berdiri di depan pagar dengan tatapan kelam. Aku tahu dia sudah terbangun, katanya tanpa basa-basi. Aku datang untuk memberitahumu yang sebenarnya. Semuanya. Tari membukakan pintu dengan tangan gemetar. Mereka duduk di ruang belakang. Satu-satunya ruangan yang belum disentuh oleh bayangan. Belum. Pak Sukar membuka kisahnya perlahan. Dulu, sebelum rumah ini dibangun, tanah ini adalah tempat pemujaan. Tanah persembahan bagi entitas yang disebut sebagai Ratu Jagat Arwah. Sebuah kekuatan tua dari dunia bawah yang hidup dari penderitaan dan tumbal manusia. Leluhur ayahmu adalah penjaga segel yang menahan gerbangnya agar tidak terbuka ke dunia ini. Mereka mempelajari ilmu pengikat dan warisan digunakan sebagai kunci. Tapi generasi demi generasi, tanggung jawab itu dilupakan. Hingga akhirnya ayahmu, Raka, dipaksa kembali menjadi penjaga karena takdir tidak bisa dihindari. Tapi Raka membuat kesalahan. Ia memanggil entitas itu dengan niat baik untuk mengunci kembali kekuatan yang hampir lolos. Namun ia tidak siap dengan harganya. Tari mendengar dengan tubuh menggigil. Harga? Harga apa, Pak? Pak Sukar memandangnya tajam. Pengorbanan dan turunan. Jadi yang satu jalur. Untuk benar-benar menutup gerbang, harus ada jiwa dari garis langsung yang diserahkan secara sadar. Tari mematung. Jadi, ayahku ingin mengorbankan aku. Bukan ingin, kata Pak Sukar perlahan. Dia berencana melakukannya, tapi terlalu mencintaimu untuk benar-benar melanjutkannya. Maka ia menyegel semuanya sementara, menunda hingga akhirnya maut menjemputnya. Tapi segel itu retak saat ia mati. Dan karena kamu adalah darah terakhir, mereka datang mencarimu. Tari merasa seakan ruangan berputar.
nafasnya sesak. Di luar rumah, angin mulai bertiup kencang, memukul jendela, dan dari sela-sela dinding terdengar bisikan semakin nyaring. Tumbal, tumbal, tumbalkan jiwa. Pak Sukar mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Sebuah jimat berbalut kain kafan dengan tali rambut manusia yang dililitkan. Ia memberikannya pada Tari. Ini akan menahan mereka sebentar, tapi hanya sebentar. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Naik ke loteng, hadapi dia. Lakukan ritual penyegelan terakhir. Tapi kau harus siap. Jika kau gagal, mereka akan keluar. Dan bukan hanya rumah ini yang hancur. Dunia ini bisa retak. Dan jika berhasil? Pak Sukar menatapnya. Sorot matanya berat. Kau mungkin tidak akan kembali. Malam itu, tepat pukul 00.00, Tari berdiri di depan tangga menuju loteng. Tangan kirinya menggenggam jurnal berdarah. Tangan kanannya memegang jimat yang diberikan Pak Sukar. Ia melangkah naik satu persatu. Tangga itu dingin, bergetar, seolah menolak kehadirannya. Pintu loteng kini terbuka sedikit. Aroma busuk seperti bangkai dan dupa terbakar menyeruak keluar. Suara tangis dan tawa bersamaan terdengar. Seakan banyak makhluk menunggu di balik celah itu. Tari mendorong pintu itu perlahan. Loteng itu gelap. Hanya diterangi cahaya merah redup dari simbol lingkaran besar di lantai, yang kini berdenyut seperti jantung hidup. Di tengahnya berdiri sosok itu. Penjaga gerbang. Ia kini terlihat jelas. Tingginya hampir menyentuh atap. Tubuhnya seperti manusia raksasa yang terbuat dari kulit hangus. Tulangnya menonjol keluar dan kepalanya ditutupi kain putih bernoda darah. Di belakangnya, gerbang arwah, lingkaran cahaya hitam, mulai terbuka. Dari baliknya, tangan-tangan melambai dan wajah-wajah tanpa mata menyeringai. Penjaga itu menoleh pada Tari dan berbicara dengan suara yang tak berasal dari mulut, tapi dari dalam kepala. Tumbal datang. Gerbang akan tertutup dengan nyawamu. Serahkan dirimu, anak penjaga. Tari berdiri gemetar. Namun ia maju satu langkah, membuka jurnal ayahnya, dan mulai membaca mantra terakhir. Halaman yang ditulis dengan darah, dan kini terasa menyala di tangannya. Gerbang itu bergetar. Sosok-sosok menjerit, dan penjaga gerbang mengaum marah, melompat ke arah Tari dengan kecepatan tak terbayangkan. Tapi sebelum makhluk itu menyentuhnya, Tari membaca kata terakhir.
Cahaya menyilaukan memenuhi loteng. Teriakan, ledakan, bau hangus, dan semuanya gelap.